Shalom, selamat sore ibu-ibu. Saya yakin dan percaya ibu-ibu dalam keadaan yang sehat, bahagia, amin. Bukan karena ini awal bulan, terlebih karena kita telah melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita mau meninggikan bahwa Dia Tuhan yang layak disembah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu.
sembah namamu, sebab besar kasih setiamu. Yesus, Engkau dahsyat Tuhan, perbuatanmu ajaib, kami tinggikan, kami sembah Engkau. Yesus, namamu berkuasa. Haleluya, terima kasih Yesus kekuatanku, Engkau tempat perlindunganku. Haleluya, terima kasih Yesus. Yesus Tuhan. Sore hari ini kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena kami melihat dan merasakan betapa dahsyat perbuatan-Mu dalam setiap kehidupan kami, sampai kami boleh ada sampai dengan hari ini Tuhan. Perkenanan dan berkat yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami, memampukan setiap kami untuk terus bersyukur di hadapan Tuhan apapun keberadaan kami. Sore hari ini Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah persekutuan wanita Kristen ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan tutup bungkus, berkati setiap ibu-ibu yang mengikuti ibadah ini secara online. Terlebih juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kuasai lidah bibir hamba-Mu. Setiap perkataan firman yang dikeluarkan dari mulutnya, sungguh ada kuasa dalam setiap perkataannya dan membangun seluruh jemaat-Mu, Gereja Israel Masih Jemaat Parmindo. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini kiranya menyenangkan hati-Mu dan berkenan bagi Engkau. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ibu semua, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Kuasanya tidak berubah bagi setiap kita. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar dan timbul dalam setiap hati kita, Tuhan sanggup sediakan bagi kita. Amin. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Mari ibu-ibu kita bersatu di dalam doa. Benar Bapa, bahwa kuasa-Mu dari dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah, terus menaungi setiap kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi setiap hati kami, pikiran kami, telinga kami, begitu juga hamba-Mu, kiranya Tuhan urapi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali bertemu di dalam ibadah online di rumah masing-masing. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tema minggu ini berbicara tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan-Mu yang ajaib. Diambil di dalam Keluaran 14. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Keluaran 14. Ayatnya yang ke-21 dan 22. Dan nanti kita akan lompat ke ayat yang ke-30 dan 31. Keluaran 14 ayatnya yang ke-21 dan 22, demikianlah firman Tuhan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ayatnya yang ke-30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, berbicara tentang pantai. Saya kecil suka main di pantai. Pernah beberapa hari di pantai. Di sana saya terkagum-kagum melihat ada beberapa hal. Yang pertama itu tentang betapa luasnya laut. Karena waktu kecil hanya melihat kolam renang saja, tapi kalau di pantai bisa melihat air yang begitu banyak. Dan yang kedua itu adalah tentang pasang surutnya. Di saat air itu pasang, saya pada saat itu hanya melihat air saja, tidak ada pasirnya. Yang dikatakan pantai itu pasti ada pasirnya. Nah di sini tidak ada di saat pasang. Ketika surut, ketika surut saya dapat bermain-main di pantainya karena sudah ada pasirnya. Nah, di saat surut itu saya juga dapat berjalan puluhan meter ke arah laut lepas. Nah, ini membuat saya terkagum-kagum melihat kejadian ini. Nah, bagaimana dengan pengalaman bangsa Israel pada saat itu yang ketika mereka berjalan melewati laut, tapi mereka berjalan melewati laut yang kering, yang terbelah. Menurut saya ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Jadi kita bisa membayangkan berjalan di tengah laut, tapi di tempat yang kering, dengan air lautnya sebagai tembok di kanan kirinya. Ini sungguh kejadian yang luar biasa. Bersama dengan Musa, bangsa Israel dapat melewati laut tersebut. Namun di balik ini semua, ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita petik, bisa kita pelajari tentang perbuatan Tuhan yang ajaib bagi bangsa Israel.
Bagaimana dengan kita? Dalam keseharian kita, pasti kita juga merasakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Yang pertama, poin yang pertama itu beriman dan bertindak. Di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-15 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Nah, di sini ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Musa dapat berkata, Musa dapat memperingatkan bangsa Israel untuk tidak takut meski dikejar oleh pasukan Firaun. Dan ia tahu benar bahwa keselamatan sudah Tuhan sediakan, kemenangan ada di pihak mereka. Namun, jika bangsa Israel hanya diam saja, tidak bertindak, tidak bergerak maju, maka kemenangan itu hanya akan berlalu begitu saja. Bangsa Israel tidak mendapat kemenangan. Karena itu Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Inilah yang disebut tindakan iman. Di saat kita mempunyai iman, namun tidak disertai dengan perbuatan, makanya iman itu hakikatnya adalah mati. Nah, terkadang di saat kita melihat banyak problema, seringkali kita hanya diam dan pasrah. Di saat kita mendapati masalah, di saat kita ingin mencari jalan keluarnya, namun tidak mendapat jalan keluarnya, sehingga kita diam saja. Dan akhirnya kita kalah sebelum berperang, kalah sebelum bertindak. Nah, di sini juga terkadang kita menjadi lupa bahwa kita ini mempunyai Tuhan yang dapat menolong kita, yang dapat membangkitkan kita, yang dapat memenangkan kita di dalam peperangan. Nah, kita dapat keluar dari segala masalah itu karena Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Asalkan kita mau bergerak, kita mau maju, kita mau menghadapi masalah itu, dan pastinya dengan kekuatan Tuhan, pastinya dengan kuasa Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah kita dapat melewati segalanya. Dan yang kedua, ibu-ibu, jangan takut. Dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 dikatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, siapa sih manusia di bumi ini yang tidak memiliki rasa takut? Pasti semua manusia memiliki rasa takut. Dan di sini rasa takut cenderung membuat kita akan semakin lemah, membuat kita semakin kehilangan arah, membuat kita semakin tidak tahu kemana lagi selanjutnya. Nah, demikian yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel pada saat itu ketakutan di saat mereka melihat tentara Mesir mulai menyusul mereka. Mereka ketakutan. Nah, dalam kepanikannya mereka mengeluh, mereka mengomel, mereka mengalahkan Musa. Tapi di sini Musa berkata di dalam Keluaran 14 ayatnya yang ke-13, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Nah, di sini secara manusia perintah Musa untuk berdiam diri, untuk tenang di saat musuh sedang menyerang itu adalah hal yang tidak masuk akal. Namun di sini Musa hendak mengajarkan bangsa Israel untuk bergantung kepada Tuhan dan sepenuhnya dalam keadaan apapun, berserah penuh kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, kita ini tidak berdaya, kita ini tidak mampu, kita ini lemah dan sangat terbatas. Ketika kita mengangkat tangan kepada Tuhan, itulah kesempatan Tuhan untuk turun tangan menolong dan menyatakan kuasanya atas kita. Nah, takut adalah reaksi yang normal, tapi seharusnya ketakutan itu memotivasi kita untuk mencari Tuhan
dan berseru-seru kepadanya. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Seberat apapun persoalan yang kita alami di dalam Tuhan, pasti ada jalan keluarnya. Tak perlu takut karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Dan poin yang terakhir, ibu-ibu, Tuhan pasti menolong. Pernahkah kita merasa bila Tuhan kok tidak mendengar doa saya? Tuhan kok terlambat menolong saya? Tuhan, mungkin kita juga merasakan bahwa Tuhan tidak akan menolong saya. Nah, mungkin itu juga yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Bangsa Israel melihat pasukan Firaun mendekat. Mereka menghadapi jalan buntu karena di hadapan mereka membentang laut yang tak terseberangi. Pada saat itu tidak ada perahu, pada saat itu tidak ada kapal, jadi ya tidak ada alat transportasi sehingga membuat bangsa Israel kehilangan cara. Nah, di sini ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, di saat Firaun semakin mendekat, sementara belum ada tindakan sama sekali baik dari Musa maupun dari Tuhan, namun justru pada saat itu Tuhan menyatakan kedaulatannya. Ia tidak terlambat bertindak. Tuhan tidak tinggal diam saja. Sehingga orang Israel yang hanya di situ sudah pasrah, tapi Tuhan turun campur tangan dengan melakukan mukjizat yang sungguh luar biasa. Tuhan bertindak tepat pada waktunya dalam kebuntuan kita, dalam ketegangan kita, dalam ketakutan yang sedang dihadapi oleh kita. Tuhan akan campur tangan. Tuhan pasti menolong. Seperti halnya bangsa Israel yang Tuhan tolong. Bangsa Israel yang Tuhan angkat lagi, yang membelah laut, dan bangsa Israel akhirnya dapat melewati laut itu dan melihat tentara Firaun yang dikandaskan oleh kekuatan Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, di sini kita dapat belajar supaya kita ingin maju terus, bertindak, dan jangan takut, karena di situ Tuhan pasti menolong. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang meneguhkan setiap kami, mengajarkan setiap kami untuk kami tidak takut, karena di situ Tuhan pasti menolong. Perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa kepada bangsa Israel yang mampu membuat kami terkagum-kagum akan perbuatan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dan biarlah di dalam kehidupan kami ini terus menjadi anak-anak-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Ibu-ibu bisa mempersiapkan persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop, lalu tuliskan untuk persembahan PWK hari ini. Lalu ibu-ibu bisa bawa di dalam hari ibadah hari Minggu nanti, atau diserahkan ke kantor sekretariat sesuai jam kerja. Mari kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Ajar kami memiliki iman yang besar bahwa kami mempunyai Allah yang sanggup menolong setiap kami. Perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib ada dalam setiap kehidupan kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan, Engkau berkati persembahan ini, pakai persembahan kami ini Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo. Biarlah nama Tuhan terus ditinggikan dan dimuliakan. Gereja-Mu menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar Parmindo, dan setiap jemaat-Mu juga menjadi berkat dimanapun mereka berada. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan persembahan kami dan memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Ya, ibu-ibu, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang kepada Tuhan, ucap syukur karena Tuhan telah mengajari kami melalui firman-Mu
dan biarlah Tuhan terus membentuk kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan tuntun, pimpin, sertai setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.